Ferit membuli Seiran jika hidupnya berubah drastis setelah menikah dengannya. Mendengar itu, gadis itu langsung murka sebab ia baru saja mendapatkan pesan jika kakaknya disiksa ayahnya. Ferit kemudian menenangkan istrinya itu dengan menciumnya. Akan tetapi itu tetap dianggap salah. Ferit diusir keluar kamar. Di situ kemudian ia bertemu dengan Sultan. Wanita itu menggoda Ferit, akan tetapi pemuda itu terus menghindar. Begitu masuk kembali ke dalam kamar, Ferit harus rela tidur di sofa sebab istrinya sedang marah. Keesokan paginya, Ferit mencoba membangunkan Seiran dengan manja. Namun lagi-lagi, istrinya itu menganggap apa yang ia lakukan tetap salah. Suna menghubungi Seiran dan memberitahu jika mereka sekeluarga akan pergi ke Istanbul. Jelas berita ini membuat Seiran senang sebab ia sudah rindu. Kasim telah membuat keputusan meskipun sempat ditentang oleh Bibi Hatu. Menurutnya berat baginya untuk meninggalkan kampung halaman. Diam-diam Suna dan ibunya ikut senang karena itu artinya mereka bisa bertemu dengan Seiran. Keluarga Korhan melihat berita di koran yang memberitakan jika keluarga mereka memiliki menantu yang cantik yaitu Seiran. Di sisi lain, Halis B mengizinkan keluarga Seiran datang ke Istanbul. Lagi pula, ia tidak ingin ada pemberitaan lagi mengenai keluarganya. Suna dan ibunya mulai dibuai mimpi-mimpi indah jika datang ke Istanbul. Sementara itu, Ferit terus melanjutkan magang. Namun kali ini ia merasa heran kenapa mentornya mempercayakan kepada anak kecil untuk mengawasinya. Suna tahu dari Seiran jika Yusuf mengirimkan pesan bahwa dirinya selalu disiksa ayahnya. Suna mengaku kepada Yusuf jika dirinya baik-baik saja dan semua berita yang ia dengar itu adalah omong kosong. Seiran meminta maaf kepada Sultan atas nama Ferit. Menurutnya apa yang ia lakukan sudah benar, yaitu melindungi anaknya. Selanjutnya, Seiran memberikan dukungan kepada Asuman. Dia berharap operasinya berjalan dengan lancar. Ferit mengomentari hasil karya mentornya. Dan saat itulah ia diberi kesempatan untuk melakukannya. Entah kenapa Ferit begitu antusias. Ferit selanjutnya pelan-pelan mengerjakannya, sementara mentornya justru tidur. Asuman curhat kepada Ifakat jika ia takut dengan operasi ini. Sebab jika rahimnya pun berhasil diangkat, pasti pandangan orang terhadapnya akan berubah. Sementara itu, Ferit memamerkan desain gelang hasil karyanya kepada sang mentor. Setelah diperiksa, Ferit diminta melanjutkannya. Seiran memberitahu para pelayan jika keluarganya akan datang ke Istanbul. Tentu saja semua merasa senang kecuali Sultan. Ferit berhasil membuat gelang impiannya. Hanya saja tiba-tiba Pelin mengajaknya bertemu. Sang mentor berpura-pura tertidur ketika Ferit pergi. Setelah itu ia kemudian mengunci pintunya. Padahal sebenarnya Ferit hanya keluar sebentar untuk meyakinkan pacarnya. Jelas ini sebuah kerugian besar buat Ferit sebab ia tidak diizinkan masuk lagi. Petaka baru muncul ketika ia makan malam, di mana kakeknya marah besar kepadanya. Menurutnya, Ferit telah dipercaya mentornya, akan tetapi ia justru pergi begitu saja. Ferit beralasan jika ia hanya pergi 2 menit, itu pun karena ia melihat mentornya tertidur. Kakeknya mengatakan jika seharusnya Ferit ia kirim sejak masih kecil, sebab menurutnya cucunya itu sangat berbakat. Pernyataan Halis B ini tentu saja membuat Orhan dan Gulgun bangga. Hanya saja kebahagiaan mereka itu tidaklah lengkap sebab Asuman masih takut untuk operasi. Setibanya di kamar, Seiran mengatakan jika dirinya tidak yakin jika Ferit bisa bekerja. Suaminya itu kemudian menunjukkan hasil karyanya yang khusus ia buat untuk Seiran. Terjadi perebutan hingga membuat mereka terbaring di ranjang. Tepat pada saat momen romantis ini, Pelin tiba-tiba muncul dari balik jendela. Akan tetapi Seiran mencoba tidak peduli dengan semua itu. Seiran memutuskan untuk keluar kamar ketika Ferit dan Pelin menonton film bersama. Tiba-tiba di lantai bawah, Seiran tidak sengaja memergoki perselingkuhan antara Orhan dan Ifakat. Seketika itu juga ia berlari menuju kamarnya lagi. Latif mengunjungi Ferit dan menyuruhnya meminta maaf kepada mentornya. Scene ini banyak kejadian lucu, di mana Ferit dan Seiran sama-sama kompak menyembunyikan Pelin. Seiran menganggap semua ini sudah keterlaluan. Ia kemudian menyuruh Ferit dan Pelin untuk melakukan apapun mereka di luar. Seiran memberitahu Latif jika keluarganya akan datang ke Istanbul. Akan tetapi, Latif justru menyuruh Seiran untuk melapor kepada Ifakat.
Ferit benar-benar meminta maaf kepada mentornya dan mencium tangannya. Sementara itu di Antep, keluarga Qasim sudah bersiap dengan koper-koper mereka. Bahkan setelah itu mereka dijemput dengan mobil mewah. Latif memberitahu Seiran memang benar mereka tinggal dalam satu mansion. Akan tetapi mereka seperti tinggal di ruangan yang terpisah. Seiran memberanikan diri meminta izin kepada Ifakat untuk menemui keluarganya. Dan ternyata semua tidak sesulit yang ia bayangkan. Qasim dan keluarganya tiba di penthouse. Mereka sama sekali tidak menyangka jika hunian mewah ini diperuntukkan untuk mereka. Jelas saja ini membuat Qasim semakin sombong. Menurutnya dia memang pantas mendapatkan semua ini. Di sisi lain para pelayan di mansion sudah sibuk untuk menyambut keluarga Qasim. Bahkan Latif menyuruh mereka untuk bekerja lebih cepat lagi. Suna memberitahu Seiran jika ayah mereka mendatangi rumah Halis B. Tentu saja gadis itu merasa bingung sekaligus malu. Ia sangat khawatir semua orang mengetahui sifat asli ayahnya. Begitu tiba di mansion, Qasim berpura-pura kangen dengan putrinya. Ayahnya itu juga pandai menjilat, bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mencium tangan Halis B. Qasim mengaku khawatir ketika Ferit pingsan. Halis B pun merasa kaget sebab ia baru tahu masalah ini. Saat itu juga, Halis B mengundang Ifakat untuk datang ke kamarnya. Suna dan ibunya menelpon Seiran untuk menanyakan apa yang terjadi. Seiran mengatakan jika Halis B sedikit marah mengetahui penyakit Ferit. Tak lama dari itu, Ferit datang dan mengajak Seiran untuk pergi besok pagi. Hanya saja dia tidak memberitahu akan mengajaknya pergi kemana. Asuman tidak mau menyerah. Ia terus mencari informasi mengenai operasi pengangkatan rahim. Fuad kemudian meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak seperti biasa, pagi-pagi Ferit sudah berada di depan mobilnya. Abidin merasa bingung sebab Ferit ternyata tidak ingin pergi magang. Halis B melihatnya dari jendela. Ia menganggap jika cucunya itu pergi magang. Seiran baru terbangun dari tidurnya setelah Ferit menelponnya. Suaminya itu menyuruhnya bersiap-siap dan ia tunggu di luar gerbang. Ferit tahu jika Seiran belum sarapan, untuk itu ia membawakannya makanan. Meskipun begitu, sikap gadis itu tidak berubah. Asuman sudah berada di rumah sakit untuk persiapan operasi dan ditunggu oleh Gulgun. Sedangkan Fuad pergi ke sudut ruangan untuk menangis. Seiran mendapatkan kejutan dari Ferit setelah dipertemukan dengan ibu dan kakaknya. Mereka saling berpelukan untuk melepaskan rindu, dan itu membuat Ferit terharu. Tampak sekali ketika Suna sangat canggung ketika melihat Ferit. Esme memberitahu jika orang-orang di Antep tidak suka dengan Suna, sebab terdengar kabar jika Suna sangat dibenci keluarga Korhan. Suna juga menambahkan jika ayahnya malu jika berjalan di depan rumah. Ferit memberitahu jika kunjungan mereka tidak bisa lama karena ia harus pergi ke rumah sakit. Di situ tampak Suna merasa tidak rela ditinggalkan Ferit. Halis B kembali mengunjungi sahabatnya. Hanya saja ia merasa heran karena di sana tidak bertemu dengan Ferit. Sahabatnya mengatakan jika Ferit izin karena sakit. Padahal sebelumnya Halis B begitu membangga-banggakan cucunya itu. Seiran berpamitan dengan ibu dan kakaknya. Akan tetapi, ibunya menangkap pandangan yang tidak biasa dari Suna. Jelas saja ia merasa iri dengan adiknya yang terlihat bahagia bersama Ferit. Seiran tiba di rumah sakit untuk menjenguk Asuman sekaligus memberikan dukungan. Tiba-tiba Gulgun memeluknya. Dia begitu sayang pada anak maupun menantunya. Di luar, Ferit juga menghibur kakaknya jika semuanya akan baik-baik saja. Ia juga merasa prihatin dengan musibah ini. Fuad kemudian memeluk Ferit sambil menangis. Beruntung Fuad memiliki adik yang begitu ceria, yang tidak pernah berhenti untuk menghiburnya. Ketika makan malam, Halis B terlihat marah. Semua orang ia salahkan termasuk Orhan karena tidak memberitahu mengenai penyakit Ferit. Halis B juga menggebrak meja. Ia bertanya kepada Ferit kenapa ia berbohong. Kelakuannya itu membuatnya malu di hadapan sahabatnya. Kakeknya itu kemudian memutuskan untuk mengusirnya sebab ia tidak ingin melihat wajah Ferit lagi. Orhan dan Ifakat kemudian berdiskusi mengenai masalah ini sebab merekalah yang dianggap harus bertanggung jawab. Ifakat mencoba merayu Halis B akan tetapi tidak berhasil.
Dalam hati, Halis B hanya ingin mendidik Ferit menjadi manusia yang hebat. Di sisi lain, Kazim mulai memperlihatkan watak serakahnya. Dia ingin memanfaatkan Seiran untuk mendapatkan segalanya. Diam-diam, Yusuf mengajak Suna untuk merencanakan sesuatu, yang tujuannya untuk memisahkan Ferit dan Seiran. Di dalam kamar, Ferit sudah bersiap untuk meninggalkan rumah. Istrinya itu kemudian bertanya apakah tidak ada solusi lain. Seiran merasa bersalah sebab Ferit sudah melakukan banyak hal untuknya. Baik Seiran maupun Sultan menyaksikan kepergian Ferit dari sudut yang berbeda. Ferit ternyata pergi ke rumah Pelin. Padahal di rumah, Seiran mulai menghargai dirinya. Seperti biasa, Ferit dan Pelin menghabiskan waktu dengan menonton film bersama. Saat tengah malam, Ferit tiba-tiba muncul dari jendela dalam keadaan mabuk. Seiran terpaksa memapahnya dan mengangkatnya ke atas ranjang. Keesokan paginya, Yusuf memberitahu Suna jika ia sudah berada di depan rumah Ferit. Seiran melihat sprei yang kotor yang ditinggal suaminya. Seorang pelayan segera mengambilnya untuk dicuci. Hanya saja Sultan menganggap terjadi sesuatu di kamar Ferit. Ifakat bertanya kepada Sultan apakah ia memiliki informasi baru. Sebagaimana kita tahu, wanita pelayan itu adalah mata-mata Ifakat. Ketika sarapan, Seiran mendapatkan teguran dari Ifakat jika tidak boleh membawa handphone ke meja makan. Beberapa saat kemudian Sultan datang dan memberitahu Seiran jika ada seorang pemuda menunggunya di luar. Ferit sangat penasaran dengan pemuda itu. Seiran langsung memarahi Yusuf kenapa muncul di hadapannya. Dan pertengkaran mereka dilihat Ferit dari dalam. Nah, itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.